Pemikiran bahwa orang suci dapat naik ke langit untuk bertemu Tuhan merupakan sesuatu yang lazim di dunia kuno. Ide ini dapat ditemukan di kepercayaan bangsa Mesir kuno, Mazdaisme, tradisi filsafat Yunani dan Latin, Judaisme, Kristen, Manicheisme, Mandaisme, bahkan Upanishad. Tema ini pula yang muncul setiap perayaan Isra Mi'raj, seperti perjalanan singkat malam hari dari dua lokasi yang sangat jauh hingga kehadiran Buraq yang membawa Nabi Muhammad tinggi ke langit ketujuh. Di sana Nabi bertemu dengan sejumlah tokoh seperti Adam, Musa, dan Isa, serta mendapat perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu dari Tuhan. Bagaimana menjelaskan kejadian luar biasa ini? Sumber primer dari kisah Isra Mi'raj adalah ayat pertama surat Al-Isra yang memuji Tuhan karena telah berjalan bersama hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Meski ayat tersebut menerangkan bahwa Tuhan berjalan bersama Muhammad di malam hari, tapi tidak ada penjelasan apapun bahwa Nabi naik ke langit ketujuh. Beberapa penafsir kemudian merujuk pada surat An-Najm ayat 14 yang menyebut Nabi melihat Jibril di Sidratil Muntaha. Penglihatan Nabi ini ditafsirkan sebagai bukti bahwa Mi'raj atau perjalanan ke langit benar-benar terjadi secara fisik. Tapi apakah benar demikian? Selain Quran, sumber informasi paling awal mengenai Isra Mi'raj adalah Sirah Rasulullah karya Ibnu Ishaq yang ditulis oleh Ibnu Hisham pada abad ke-9. Di buku ini, Ibnu Ishaq mencatat pendapat Al-Hasan Ibnu Hasan Al-Basri yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut berlangsung tatkala Nabi tertidur di area sekitar Ka'bah. Selain Al-Hasan, Ibnu Ishaq juga meriwayatkan perbincangan antara Muawiyah Ibnu Abi Sufyan dengan Nabi yang menyatakan Isra Mi'raj sebagai ru'ya yang benar dari Tuhan. Hal senada juga disampaikan oleh Aisyah yang menyatakan bahwa saat Isra Mi'raj, tubuh Nabi tetap berada di tempatnya semula dan hanya ruhnya saja yang diperjalankan oleh Tuhan. Tentu Ibnu Hisham juga meriwayatkan narasi mengenai Nabi yang tertidur di kediaman Ummu Hani yang menceritakan riwayat perjalanan Nabi secara fisik. Tapi keberadaan riwayat-riwayat yang saling bertentangan ini setidaknya menunjukkan bahwa pada abad pertama Hijrah tidak ada konsensus bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi secara fisik sebagaimana yang dipercaya oleh mayoritas umat muslim di kemudian hari. Para sejarawan biasanya meletakkan Isra Mi'raj antara tahun 620 hingga 621. 4 tahun sebelumnya, suku Quraisy melakukan boikot terhadap klan Bani Hashim untuk menekan aktivitas Muhammad. Selama 3 tahun, klan Nabi mengalami tekanan ekonomi dan psikologis yang hebat akibat embargo tersebut. Puncak dari tekanan sosial ini terjadi pada tahun 619, tatkala Nabi kehilangan 2 sosok penting dalam hidupnya, yakni Khadijah dan Abu Thalib. Tahun kematian kedua tokoh penting ini dikenal juga sebagai tahun kesedihan. Selang beberapa bulan kemudian, Nabi melakukan misi dakwah ke Taif yang gagal total akibat penolakan mayoritas penduduk kota tersebut. Di tengah kondisi yang sangat terpuruk inilah peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Profil psikologis Nabi yang berada pada titik nadir saat Isra Mi'raj membuka penafsiran bahwa peristiwa tersebut pada dasarnya adalah mimpi yang sangat realistis. Mimpi tipe ini biasanya muncul dalam kondisi stres dan di bawah tekanan. Akibat karakternya yang realistis, maka orang yang mengalami mimpi tersebut dapat mengingatnya dengan jelas saat terbangun. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah pemikiran bahwa Isra Mi'raj hanya terjadi di alam mimpi memiliki landasan yang kuat dalam teks Quran? Untungnya, iya. Bila Anda membuka Quran surat Al-Isra ayat 60, yang oleh banyak ulama terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj, maka Anda akan menemukan kata kunci untuk memahami peristiwa tersebut, yakni ru'ya. Makna dasar dari kata ini adalah ro'a, yang berarti melihat. Meski demikian, ru'ya memiliki konotasi yang berbeda dalam Quran, yakni mimpi.
Selain dipakai untuk menggambarkan peristiwa Isra Mi'raj, Quran juga menggunakan kata tersebut untuk menggambarkan mimpi Yusuf yang melihat 12 bintang, bulan, dan matahari bersujud padanya di surat Yusuf ayat 5. Di ayat 43 surat yang sama, kata ini juga dipakai untuk menggambarkan mimpi Raja Mesir yang melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Hal serupa juga ditemukan pada surat As-Saffat ayat 105 yang menyebut Ibrahim telah membenarkan mimpinya menyembelih putranya sendiri. Kata yang dipakai dalam ketiga ayat tersebut adalah ru'ya. Meski kata ru'ya tidak muncul di awal surat An-Najm ayat 1 hingga 18 yang menggambarkan penglihatan Nabi di Sidratil Muntaha, akan tetapi Quran menisbatkan penglihatan Nabi ini kepada fuad atau hati, bukan mata atau ain. Selain itu, Quran juga menyatakan bahwa penglihatan Nabi ini pada dasarnya adalah sebuah wahyu yang diberikan oleh Tuhan, sebagaimana terdapat pada ayat keempat surat yang sama. Memaknai Isra Mi'raj sebagai sebuah peristiwa turunnya wahyu melalui mimpi sebenarnya bukanlah hal asing di kalangan ulama. Cara ini bahkan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk komunikasi antara Tuhan dengan Nabi, selain dari balik tabir atau melalui perantara malaikat Jibril. Pemikiran ini juga diperkuat oleh pernyataan Aisyah dalam Sirah Rasulullah maupun riwayat Muawiyah yang menyebutnya sebagai ru'yah. Selain itu, banyak riwayat hadis di Sahih Bukhari dan Muslim yang memulai narasi Isra Mi'raj dengan kondisi Nabi yang tengah tertidur atau berada di ambang batas antara sadar dan tidak sadar. Apabila Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa turunnya wahyu melalui mimpi, lalu mengapa sebagian besar ulama bersikeras bahwa peristiwa tersebut terjadi secara fisik dan melibatkan perjalanan keluar angkasa? Menarik untuk dicermati kesimpulan yang diambil oleh Frederick S. Colby dalam Narrating Muhammad's Night Journey, Tracing the Development of Ibnu Abbas Ascension Discourse. Menurut Colby, kisah Isra Mi'raj di kalangan umat Islam pada dasarnya terdiri dari banyak versi dan mengalami perkembangan narasi selama berabad-abad. Dalam narasi Ibnu Sa'ad misalnya, Mi'raj berlangsung pada malam 17 Ramadan saat Nabi tidur siang di rumahnya. Sedangkan Isra baru terjadi beberapa bulan kemudian dan hanya perjalanan malam dari Makkah ke Yerusalem tanpa adanya Mi'raj ke langit. Dari beragam versi yang berbeda ini, narasi Ibnu Abbas lah yang paling banyak dijadikan rujukan dan dikembangkan oleh banyak penulis selama berabad-abad. Bentuk akhir dari narasi ini muncul pada abad ke-12 dan dinisbatkan kepada Abul Hasan Bakri. Namun yang menarik dari analisis Colby adalah pengembangan kisah Isra Mi'raj sangat terkait dengan kompetisi para storyteller, di mana semakin ajaib sebuah kisah, maka semakin banyak pula audiens yang tertarik untuk mendengarkan kisah tersebut. Dalam skup yang lebih luas, kompetisi ini juga mencerminkan persaingan di antara para dai Sunni dan Syiah, sekaligus menjadi bahan polemik dengan penganut agama lain, terutama Yahudi, Zoroaster, dan Kristen, yang juga memiliki koleksi kisah-kisah menakjubkan yang sangat banyak. Singkat kata, keajaiban dalam narasi Isra Mi'raj lebih merupakan hasil interaksi sosial politik umat Islam ketimbang narasi kitab suci yang sebenarnya sangat low profile. Bagaimanapun juga, tidak ada satu orang pun yang pernah pergi keluar angkasa sebelum era perlombaan antariksa antara dua negara adidaya pada paruh kedua abad ke-20. It's one small step for man, one giant leap for mankind.